Pada bab yang kedua, kita akan membahas mengenai kargo by air. Berikut adalah perundang-undangan. Dan dilanjut dengan definisi air kargo. Air kargo adalah apapun jenisnya, semua barang kiriman kecuali benda-benda pos dan bagasi penumpang, baik yang diperdagangkan, ekspor impor, maupun untuk keperluan lainnya non-komersial, dikategorikan sebagai kargo. Lalu pengertian kargo menurut IATA 2005 adalah semua barang yang diangkut atau yang akan diangkut dengan pesawat udara dengan menggunakan airwaybill atau SMU, tetapi tidak termasuk pos atau barang lain yang dimuat dalam perjanjian konvensi pos internasional dan bagasi yang disertai tiket penumpang atau check baggage. Dengan lebih singkatnya, kargo udara adalah pengiriman kargo melalui pesawat udara, baik pesawat freighter atau khusus kargo maupun kompartemen pada pesawat penumpang. Pada awalnya, penerbangan hanya mengangkut kiriman kecil dan arjen yang diangkut secara tidak rutin dan dalam jumlah yang masih sedikit. Pertukaran barang melalui udara yang begitu cepat dan reguler banyak membantu peningkatan standar hidup di banyak belahan dunia. Dalam era serba cepat ini, perkembangan tersebutlah tumbuh perhatian tercurah pada perkembangan perjalanan kargo udara. Bila kita periksa kargo manifest, kita akan menemukan hal-hal seperti pakaian bulu, kera, alat bedah, suku cadang kapal, komputer, kamera, daging, sayuran, dan masih banyak lagi. Angkutan udara atau air freight ada dua jenis. Yang pertama adalah kargo aircraft, pesawat udara yang hanya mengangkut kargo saja, tidak membawa penumpang kecuali kru pesawat. Nah, yang kedua ada passenger and cargo aircraft, yang dimana pesawat udara yang mengangkut penumpang dan kargo. Penggolongan kargo. Satu ada general cargo, barang-barang yang bersifat umum dan tidak mengandung bahan radioaktif. Dua ada special cargo. Yang ketiga ada dangerous good. Live animal special handling. Perhatikan khusus ketika menangani hewan kiriman tersebut. Kiriman hewan hidup yang menunggu jadwal keberangkatan harus ditangani di area yang bebas dari tumpukan barang dan temperatur yang sesuai dengan kondisi hewan tersebut harus dijaga. Hanya hewan yang dalam kondisi sehat yang layak diterima untuk pengiriman. Jika hewan dalam keadaan hamil, maka pengiriman harus membuat surat pernyataan bahwa hewan kiriman tersebut dalam keadaan hamil. Untuk melindungi kiriman hewan hidup dari angin atau temperatur udara yang ekstrim, kandang atau kemasan hewan harus selalu ditutup atau terlindung sementara. Perhatian seperti ini agar melindungi hewan kiriman agar tidak mati atau lemas. Penyusunan harus dibuat sedemikian rupa untuk hewan hidup agar dapat diturunkan sesegera mungkin jika tiba di bandara tujuan. Sertifikat untuk pengiriman hewan hidup. Dilanjut dengan handling kargo. Yang pertama ada cek fisik kondisi barang untuk packing, berat, dan klasifikasi kargo. Ada persiapan dokumen, marking, dan label, biaya kirim, fasilitas peralatan sesuai atau tidak dengan barang, tipe pesawat yang akan mengangkut barang, laporan kepada bandara tujuan untuk rencana kedatangan barang. Syarat pengiriman untuk human remains special handling ada tujuan, nama dari jenazah, nama ahli waris jenazah. Bila tidak ada, maka pengirim menggaransi bahwa penerima akan mengambil di tujuan. Dan yang terakhir ada ukuran peti jenazah. Untuk warehouse handling, jenazah harus dilengkapi dengan surat kematian dari rumah sakit atau pusat kesehatan, izin dari airline untuk pengangkutan jenazah, surat keterangan bahwa jenazah sudah diformalin, surat keterangan dari kepolisian bila jenazah adalah korban kecelakaan. Jenazah harus ditempatkan di dalam peti mati tertutup. Berat jenazah diidentikan dengan 200 kg, dan bila volume peti melebihi 200 kg, maka akan di-change volume. Dan dilanjut dengan perishable goods. Barang yang mudah busuk, contohnya buah-buahan, sayur, ikan, seafood. Pengiriman perishable goods memerlukan perhatian khusus dalam penerimaan dan pengiriman sehingga tiba di tempat tujuan keadaan tidak rusak dan masih segar. Penerimaan barang perishable diinformasikan oleh airline di tempat keberangkatan ke airport tujuan dengan menggunakan telex ataupun telepon. Hal yang diperhatikan secara khusus yang dimana packing biasanya membutuhkan packing yang dapat mempertahankan suhu dan dengan ketentuan tertentu untuk melindungi barang di dalamnya. Contoh, kemasan karton untuk pengiriman daging mengandung zat lilin dan dengan ketebalan tertentu.
Yang kedua, ketentuan dokumen disesuaikan dengan jenis barang dan harus tunduk kepada ketetapan peraturan penerbangan sesuai regulasi pemerintah. Misalnya, buah dan sayur harus dengan karantina, obat-obat harus dengan izin BPOM. Yang ketiga, ada marking dan labeling harus dilakukan secara benar. Dan yang keempat, ada pengiriman harus melalui reservation dulu karena ketentuan barang yang hanya dalam waktu tertentu saja. Valuable goods special handling. Pada saat penerima memastikan isi barang diperiksa, bila barang dalam kondisi tersegel harus ada surat penyataan isi dan nilai barang dan asuransinya. Barang ditimbang sesuai beratnya dan diukur sesuai volumenya. Perhatikan packing barang, pasti kondisikan baik. Lakukan reservasi SMU sesuai dengan schedule penerbangan. Lakukan marking dan labeling sesuai jenis barang. Informasikan tarif pengiriman. Bila semua sudah selesai, lakukan issued SMU. Valuable goods special handling. Valuable goods ditempatkan di ruang terpisah dari general cargo dan dijaga oleh security. Proses pemuatan dan running ke pesawat dengan gerobak khusus dan diawasi oleh security langsung. Valuable goods ditempatkan di kompartemen khusus jauh dari DG and live animal. Dan terakhir ada keberadaan valuable goods harus diinfokan kepada pilot. Strongly smelly goods special handling, yang dimana pada saat penerimaan pastikan isi barang diperiksa bila barang dalam kondisi tersegel harus dibuka untuk memastikan isinya. Barang ditimbang sesuai beratnya dan diukur sesuai volumenya. Perhatikan packing barang, pastikan kondisinya baik. Lakukan reservasi SMU sesuai dengan schedule penerbangan. Lakukan marking dan labeling sesuai jenis barang. Informasikan tarif pengiriman. Bila semua sudah sesuai, lakukan issued SMU. Berikut adalah pemuatan barang dengan bau menyengat di gudang dan pesawat. Strongly smelling goods ditempatkan di ruang terpisah dari general cargo. Proses pemuatan dan running ke pesawat sama seperti barang Genco. Penempatan di kompartemen dibedakan dengan barang yang lain. Berikut adalah jenis kargo yang diperbolehkan diangkut pesawat udara, yang dimana terdapat dangerous goods atau barang berbahaya adalah barang-barang yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, aset, atau lingkungan. Misalnya, produk yang mengandung unsur yang berpotensi memicu ledakan atau pengirim produk industri kimia. Memahami regulasi dan proses pengiriman dangerous goods sebelum dikirim dapat membantu dalam meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, seperti kerusakan barang hingga kecelakaan penerbangan. Dan dilanjut ada perishable. Barang perishable atau barang mudah rusak adalah komoditi yang rentan terhadap waktu atau tempat dan memerlukan penanganan khusus, misalnya ikan segar, daging beku, buah-buahan, sayuran, dan bunga taman. Dilanjut dengan live animal atau hewan hidup. Dan ada farmasi atau barang kefarmasian adalah kiriman berupa obat dan alat kesehatan. Karena sifatnya yang sensitif, barang farmasi memerlukan penanganan ekstra seperti pengendalian suhu yang optimal. Dan dengan demikian, kargo udara merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan farmasi untuk mengirimkan produknya. Valuable good adalah barang berharga adalah barang-barang seperti emas, uang kertas, perhiasan, dan karya seni yang memerlukan proses penanganan standar tinggi dan tingkat keamanan yang terjamin. Human remains atau jenazah dapat dikirim melalui pesawat udara dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Dan dilanjut dengan general cargo, merupakan barang-barang yang bersifat umum untuk diperdagangkan dan diperjualbelikan. 9 klasifikasi dangerous goods. Yang pertama ada explosive, adalah barang-barang berbahaya yang mudah meledak seperti mesiu, peluru, petasan, kembang api. Ada gas, adalah barang-barang yang mudah menguap seperti butana, hidrogen, propana. Flammable liquid adalah barang-barang yang bersifat zat cair yang mudah terbakar seperti certain paint, alkohol, varnish. Flammable solid adalah barang-barang zat padat yang mudah terbakar seperti korek api. Oxidizing substance and organic peroxide adalah barang-barang yang mudah menguap jika dihirup manusia mengakibatkan pusing atau mengantuk seperti kalsium chloride, dan amonium nitrate. Toxic and infection substance adalah barang-barang yang mengandung racun seperti cyanida, pestisida, virus,
hidup bakteri, hidup virus HIV. Radioaktif material adalah zat yang bila terkena sinar akan bereaksi dan dapat membahayakan bagi manusia, hewan, dan beberapa jenis kargo. Korosif adalah barang-barang yang mengandung karat seperti asam, baterai, dan merkuri. Miscellaneous dangerous goods adalah barang-barang lain yang dianggap berbahaya dan mengancam keselamatan penerbangan apabila diangkut dengan menggunakan transportasi udara seperti magnet, biang es, kendaraan kursi roda elektrik, dan lain-lain. Berikut adalah alur proses penerbangan kargo tiba dan disusul dengan alur proses penanganan kargo berangkat.